Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sandi Biloro dengan NIM 2024-48176. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan kurikulum di Indonesia, khususnya perbandingan antara kurikulum 1994 dan kurikulum Merdeka. Selain itu, saya juga akan membahas perbandingannya dengan sistem pendidikan di Jepang, dampak perubahan kurikulum yang terlalu cepat terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Oke, let's go. Oh my god! Tapi bohong. Perubahan kurikulum Indonesia dari kurikulum 1994 ke kurikulum Merdeka serta perbandingannya dengan Jepang. Lanjut A, sisi historis. 1. Kurikulum 1994. Latar belakang. Kurikulum 1994 lahir sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1984. Pada masa kini, pemerintah ingin menyederhanakan pendidikan di seluruh Indonesia sehingga pembelajaran lebih terstruktur dan berorientasi pada penguasaan materi. Lanjut, ciri-ciri kurikulum 1994. Berorientasi pada materi, student center. Guru menjadi pusat pembelajaran. Banyak mata pelajaran yang materi sangat padat menggunakan hafalan dan target kurikulum. Jam belajar siswa cukup banyak. Kelebihan: 1. Materi pembelajaran tersusun sistematis. 2. Disiplin belajar lebih kuat. 3. Standar nasional lebih seragam. Kekurangan: siswa cenderung pasif. 2. Kreativitas kurang berkembang. 3. Beban belajar terlalu cepat. 4. Pembelajaran lebih fokus pada nilai dibanding pemahaman. 2. Kurikulum Merdeka. Latar belakang kurikulum Merdeka muncul sebagai respon terhadap perubahan zaman, perkembangan teknologi, dan dampak learning loss pasca pandemi COVID-19. Kurikulum ini mengenangkan fleksibilitas dan pengembangan karakter. Lanjut, ciri-ciri kurikulum Merdeka. 1. Berpusat pada siswa. Buka kurung, student centered, kurung. 2. Fokus pada kompetensi dan karakter. 3. Pengembangan berbasis proyek. 4. Guru lebih fleksibel memilih metode belajar. 4. Penguatan proses belajar Pancasila. Kelebihan: 1. Siswa lebih aktif dan kreatif. 2. Pembelajaran lebih relevan dengan kehidupan nyata. 3. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis. 4. Mengurangi tekanan materi yang terlalu padat. Kekurangan: 1. Tidak semua guru siap menerapkan. 2. Membutuhkan pelatihan dan fasilitas memadai. 3. Perbedaan kualitas antar sekolah masih tinggi. B. Sisi komparatif internasional. Perbandingan kurikulum Indonesia dan Jepang. 1. Model pengembangan kurikulum Indonesia. Buka kurung, kurikulum 1994. Tutup kurung, menggunakan pendekatan subjek contoh kurikulum. Fokus utama berada pada penguasaan isi materi pembelajaran. Indonesia, kurikulum Merdeka mengarah pada pendekatan humanistik dan rekonstruksi sosial. Pembelajaran menekankan pengembangan potensi, kreativitas, dan pemecahan masalah. Jepang, kurikulum Jepang lebih menekankan pada 1. Pendidikan karakter. 2. Kedisiplinan. 3. Kemandirian. 4. Kerjasama sosial. Pendekatan Jepang lebih humanistik karena sekolah tidak hanya mengajar akademik tetapi juga membentuk sikap dan budaya hidup. 2. Strategi penguatan karakter dan kompetensi abad 21. Jepang. Beberapa strategi pendidikan karakter Jepang. 1. Siswa membersihkan kelas mandiri. 2. Makan bersama di kelas untuk membangun kebersamaan. 3. Pendidikan moral menjadi bagian penting kurikulum. 4. Pembelajaran kolaboratif dan disiplin tinggi. Indonesia, kurikulum Merdeka. Penguatan karakter yang dilakukan melalui 1. Profil belajar Pancasila. 2. Proyek penguatan profil belajar Pancasila P5. 3. Pembelajaran berbasis proyek. 4. Aktivitas kolaboratif. Kompetensi yang dikembangkan. 1. Berpikir kritis. 2. Kreativitas. 3. Literasi digital. 4. Gotong royong. 5. Kemandirian.
Lanjut C. Analisis kritis, kritik terhadap perubahan kurikulum yang terlalu cepat. Perubahan kurikulum di Indonesia sering terjadi dalam waktu reaktif. Singkat akibatnya. 1. Learning loss. Banyak siswa mengalami kehilangan pemahaman karena perubahan sistem pembelajaran belum dipahami sepenuhnya oleh guru. 2. Guru kesulitan beradaptasi. Tidak semua guru mendapat pelatihan yang cukup sehingga implementasi kurikulum sering berbeda-beda. 3. Ketimpanan pendidikan. Sekolah di kota lebih cepat beradaptasi dibanding sekolah di daerah terpencil. 4. Administrasi yang berubah-ubah. Guru harus menyesuaikan perangkat pembelajaran sehingga energi lebih banyak habis pada administrasi. Saran perbaikan berdasarkan Best Practices Jepang. 1. Konsistensi kebijakan perubahan kurikulum sebaiknya dilakukan secara bertahap dan tidak terlalu sering. 2. Pelatihan guru berkelanjutan. Guru perlu berdampingan insentif agar benar-benar memahami implementasi kurikulum. 3. Penguatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter harus diterapkan dalam budaya sekolah sehari-hari, bukan hanya teori. 4. Pemerataan fasilitas pendidikan. Pemerintah perlu memastikan sekolah daerah memiliki akses teknologi dan sumber belajar yang sama. 5. Fokus pada kompetensi esensial. Materi pembelajaran perlu disederhanakan agar siswa lebih mudah memahami konsep inti. Untuk kesimpulannya, perubahan kurikulum Indonesia menunjukkan adanya usaha menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum 1994 lebih berorientasi pada materi dan guru sebagai pusat pembelajaran, sedangkan kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan berfokus pada siswa. Dibandingkan Jepang, Indonesia masih perlu memperkuat pendidikan karakter secara konsisten dan meningkatkan kesiapan guru dalam menghadapi perubahan kurikulum. Kurikulum yang baik bukan hanya mengatasi sistem, tetapi juga memastikan semua pihak siap menjalankannya demi kualitas pendidikan yang lebih baik.